Halo semuanya, selamat siang. Hari ini aku sama teman-teman mau diskusi dan jelasin mengenai hasil penelitian kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi, kita perkenalan dulu yuk. Nama aku Ika, ada Anis, Hai. ada Riza, Hai. dan ada Dia. Hai. Nah, kita kan udah tahu nama masing-masing dari kita. Dan sebelum kita lanjut dari hasil analisis, aku mau tanya nih ke teman-teman, kalian familiar nggak sih sama isu gender? Mungkin kalian bisa jelasin dikit mengenai isu gender yang pernah kalian alamin. Mungkin dari Riza. Sharing deh. Jadi dulu waktu aku sekolah, aku pernah ngalamin kayak mungkin pelecehan seksual gitu deh kayaknya ya. Mungkin entah. Jadi dulu waktu aku pulang sekolah pasti naik angkot tuh. Naik angkot duduk, kebetulan gitu aku duduk di samping kernetnya, orang yang narikin duitnya tuh. Nah, gak tau kenapa tiba-tiba tangan dari kernetnya itu mendarat di pahaku. Nah, entah itu sengaja atau nggak sengaja, aku nggak ngerti. Nah, pas dalam keadaan itu, aku tiba-tiba nge-freeze gitu loh. Jadi nggak ngerti, bingung mau ngapain. Nah, bingung gitu ya. Jadi aku butuh berapa detik deh buat Untuk ini kenapa sih ya? Buat mikir dan ini kenapa gitu. Nah, habis itu aku langsung geser pindah ke samping biar lebih jauh. Udah gitu aja sih cerita aku sekolah, zaman sekolah. Bikin trauma gitu ya sampai angkot lagi. Ingat. Sempet gak mau naik angkot agak lama sih gara-gara itu. Itu Riza sampai ke tahap cemas enggak ya? Enggak, cuma trauma aja, takut aja. Shock gitu ya? Mungkin bisa dilanjutin dengan Anis. Kalau pribadi sebenarnya nggak pernah terjadi, alhamdulillah sejauh ini. Cuman ada teman sih, jadi kejadiannya sedikit mirip sama Riza. Dia pas katakanlah SMP naik angkot, dan itu lebih parah dari Riza. Jadi kalau Riza itu hanya sekedar touch apa menyentuh, kalau temanku tuh sampai diraba gitu nih. Nah, dirabanya itu bukan di bagian anggota badan yang sekiranya untuk memanggil atau apa gitu tuh. Dirabanya tuh di bagian, maaf ya, permisi, paha ke belakang ini. Jadi kan kelihatan banget pelecehannya tuh di situ. Sampai anaknya tuh dari situ sampai sekarang nggak pernah mau diajakin naik angkot. Jadi trauma anaknya. Kayak gitu sih. Gak bisa bayangin gimana perasaannya. Kalau Dian gimana? Mungkin nggak separah yang diceritain oleh Riza atau Anis ya, tapi cuman dari efek yang nge-freeze itu saya pernah ngalamin sih, tapi pas dewasa ini. Nah, pas KKN kalau nggak salah. Nah, sebenarnya pas KKN itu sebenarnya waktunya tuh santai, soalnya kayak bercanda-bercanda dan main Uno gitu sih. Nah, aku tuh kayak sampingan sama temenku yang cowok kan. Nah, dia ini awalnya tuh kayak bercanda-bercanda biasa, terus kayak ya udah kayak kayak goda-goda kayak gitu biasa. Nah, abis gitu dia ini pas bercanda ngelontarin candaannya sambil dia tuh ngedeket mukanya tuh ngedeket sampai kayak kayak menirukan mimik wajah yang ingin mencium gitu loh. Nah, saya tuh shock gitu loh, tidak kaget kan ya? Iya, tidak menduga respon itu, karena di situ tuh rame, jadi kayak nggak ngeduga bakal kayak deket gitu loh, jadi kayak bingung gitu. Kok kayak nggak gitu, justru malah kayak diem, bingung. Ada gerak refleks mundur gitu, nggak ada, jadi bingung kayak mematung gitu. Iya ya, jadi kebanyakan respon yang dialami oleh korban pelecehan itu biasanya nge-freeze, jadi kayak nggak tahu mau ngapain. Dan dari cerita-cerita teman-teman ini, aku mau bilang kalau cerita kalian itu nggak cuma hanya atau sekedar, dan itu tuh kayak berimpact besar banget bagi kalian. Meskipun misalnya cuma diraba aja, tapi itu nggak sekedar cuma gitu.
kayak ya pengalaman yang menjadi kekhawatiran bagi perempuan. Nah, dari cerita teman-teman itu kan udah banyak kekhawatiran ya dari perempuan. Dan kita tuh juga bersyukur banyak banget akhir-akhir ini yang ada movement dan grup-grup yang peduli mengenai isu perempuan, dan salah satunya itu adalah Lawan Patriarki. Nah, Lawan Patriarki ini merupakan salah satu wadah untuk mengutarakan pendapat mengenai isu feminisme. Jadi kalau misalnya kalian mau cerita tentang apapun pengalaman kalian, mungkin kalian bisa cerita di Lawan Patriarki ini. Nah, Lawan Patriarki ini tuh memiliki berbagai macam sosial media, antara lain Instagram dan Twitter. Nah, di akun Instagramnya Lawan Patriarki ini punya banyak banget follower, hingga 200.000. Nah, dari sini Lawan Patriarki itu berinisiatif untuk membentuk grup chat di WhatsApp sebagai salah satu wadah untuk bertukar pikiran mengenai isu sosial atau hal apapun. Nah, Lawan Patriarki ini juga memiliki grup chat yang dibagi menjadi berbagai macam daerah gitu di Indonesia, salah satunya di Surabaya. Nah, kalian kan ini kebanyakan dari Surabaya ya, dan mungkin kalian juga bisa gabung di grup chatnya Lawan Patriarki kalau misalnya kalian ada unek-unek dan pengalaman yang nggak enak mengenai pelecehan dan lain-lain, kalian juga bisa gabung. Nah, latar belakang dari pendirian grup WhatsApp ini adalah sebagai wadah atau tempat diskusi bagi arek-arek Surabaya yang memiliki keresahan yang sama. Nah, akan lebih asik dan seru ketika memiliki kelompok diskusi dengan domisili yang sama. Dan Lawan Patriarki Surabaya ini memiliki peraturan tertulis yang menjelaskan kalau harus menghargai masing-masing anggota, tidak melakukan spamming, dan diusahakan agar selalu aktif merespon pertanyaan yang dilakukan oleh admin ataupun anggota. Nah, tindakan yang dilakukan oleh admin ketika ada anggota yang melanggar peraturan itu biasanya tindakan tegas seperti mengeluarkan anggota. Nah, di Lawan Patriarki Surabaya ini memiliki 159 orang yang bergabung. Nah, banyak dan dapat iya, jadi banyak banget yang gabung dalam grup ini. Terdapat 5 admin dan 154 anggota dari grup Lawan Patriarki Surabaya. Kalau misalnya kalian belum gabung, mungkin kalian bisa gabung nih di dalam grup ini. Nah, kenapa? Ada cara atau enggak step-step khusus yang harus dilalui nggak sih kalau kita mau gabung? Sepertinya nggak ada, jadi mungkin kalian bisa cek ke Instagramnya dan nge-DM adminnya kalau, halo Kak, saya mau gabung ke grup WhatsApp Lawan Patriarki Surabaya. Nanti kalian tinggal ngasih nomor HP kalian, tinggal nanti adminnya nge-invite kalian ke dalam grupnya. Gampang banget kok. Jadi kayak nggak ada syarat-syarat apapun kalau mau ikutan. Nah, kita sudah ngasih kuesioner ke dalam grup chat WhatsApp di Lawan Patriarki ini mengenai penelitian kita, dan dengan persetujuan admin juga ya. Nah, anggota grup dari Lawan Patriarki ini berasal dari berbagai macam daerah ternyata. Ada yang dari Jawa Timur, dari Jombang, Mojokerto, Surabaya, Madiun, Tuban, ada yang dari Bali, ada yang dari Sulawesi Tenggara. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun nama grup chatnya itu Lawan Patriarki Surabaya, tapi anggota grupnya itu berasal dari berbagai jenis wilayah yang berbeda. Nah, anggota dan adminnya itu juga memiliki pekerjaan yang berbeda pula. Antara lain, ada yang sebagai karyawan swasta, pegawai negeri, ada yang staf keuangan, wirausaha, dan ibu rumah tangga. Nah, di dalam percakapan di Lawan Patriarki ini, mereka mengangkat berbagai macam isu. Ada 3 isu yang paling dominan di dalam grup chat di Lawan Patriarki Surabaya. Yang pertama, ada yang tanya mengenai solusi problematika pekerjaan. Yang kedua, ada yang mengenai wisata objektifikasi wanita. Dan ada yang menanyakan mengenai menikah untuk menghindari fitnah. Nah, fenomena dan isu-isu tersebut merupakan 3 isu dari berbagai macam isu yang telah dibahas oleh anggota. Nah,
di dalam percakapan antara anggota dan admin, itu tuh terdapat sebuah interaksi. Nah, biasanya ada pola-pola yang menggambarkan karakteristik dari komunitas dari interaksi tersebut. Nah, salah satu karakteristik yang bisa ditinjau dari komunitas adalah adjacency pairs. Nah, kalau kita mau lebih tahu tentang adjacency pairs, mungkin Mbak Anis bisa jelasin. Hai Mbak Anis, bisa tolong jelasin apa sih adjacency pairs? Iya, makasih Kak Ika. Jadi gimana hari kalian? Semoga baik ya. Amin. Nah, di Baik. kesempatan kali ini saya cuma mau sharing sedikit tentang adjacency. Tolong dong share screen-nya. Jadi adjacency pairs itu kalau di bahasa Indonesia itu menjadi pasangan keterkaitan. Di sini kita sepakat ada banyak banget definisi dari adjacency pairs. Salah satunya itu dapat dilihat di screen-nya kan, itu dari Wordle di tahun 2011. Dia menjelaskan bahwa adjacency pairs itu adalah ujaran-ujaran tertentu yang ditemukan secara bersamaan, seperti sapaan yang berbalas sapaan. Kemudian panggilan yang mengarah pada tanggapan, pertanyaan yang mengarah jawaban, dan segala macam. Ini kompleks banget kan kalau kita tidak mengetahui basic apa yang dimaksud dengan adjacency pairs. Makanya kami nggak menganjurkan untuk melihat definisi ini. Nah, di sini adjacency pairs itu biasa merupakan poin utama dalam setiap percakapan, baik percakapan itu berupa percakapan yang informal ataupun formal. Newell mengatakan bahwa adjacency pairs itu adalah sebuah bentuk dari keterkaitan tuturan antara penutur pertama dan penutur kedua. Jadi yang perlu di-highlight itu adalah bentuk keterkaitan tuturan. Nah, dalam hal ini, penutur pertama itu mendapat respon sesuai dengan yang dia arahkan untuk dari penutur kedua. Nah, sederhananya itu seperti ini. Ika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau kita perhatikan, ketika kita melakukan percakapan, itu ada dua orang yang terlibat. Penutur pertama saya dan penutur kedua Ika. Ketika saya mengatakan salam, saya sebagai penutur kedua menginginkan respon dari penutur pertama, menginginkan respon dari penutur yang kedua, yaitu menjawab salam yang sudah saya ucapkan. Nah, itu tuh yang dimaksud dengan adjacency pairs. Jadi terjadi kesinambungan antara penutur pertama dan penutur kedua. Seperti itu. Nah, dengan begitu, komunikasi itu antara Ika dan saya itu bisa berjalan dengan mulus. Beda halnya ketika saya mengatakan Assalamualaikum, tapi Ika nggak menjawab. Berarti kan nggak bisa dikatakan dengan percakapan yang baik dan benar. Seperti itu. Berarti ada timbal balik gitu ya, Kak? Iya. Harus terjadi kesinambungan antara penutur pertama dan penutur kedua. Jadi kan kita berkomunikasinya kan enak. Seperti itu. Nah, kemudian karena kalau penutur kedua itu tidak memberikan respon sesuai dengan pola yang diberikan oleh penutur pertama, komunikasinya akan batal. Atau enggak, dia itu komunikasinya itu malah nyerong. Penutur pertama ngomong apa, penutur kedua ngomong apa. Seperti itu. Kemudian, next, di sini ada teori dari Sachs, yaitu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Buell, bahwa dalam percakapan itu ada dua penutur yang dibutuhkan. Jadi speaker pertama telah menghasilkan pasangan pertama, dan ketika dihentikan, speaker kedua akan menghasilkan pasangan kedua sebagai bentuk dari respon. Nah, di sini ada 9 pola adjacency pairs yang dikenalkan oleh Sachs. Jadi dari ke-9 ini kita apply ke data-data yang sudah kita temukan. Kebetulan ada 3 isu yang benar-benar menjadi puncak dalam percakapan di grup tersebut. Yang pertama itu adalah tentang tadi yang sudah disebutkan sama Kak Ika. Yang pertama itu tentang isu
Apa tadi? Sorry Kak Ika, apa aja tadi? Tentang solusi problematika pekerjaan, Oh, kemudian tentang isu kemudian pernikahan menghindari fitnah, sama wisata objektifikasi wanita. itu adalah isu-isu yang kita angkat untuk dianalisis menggunakan fitur linguistik, khususnya adjacent case by Saxby tahun 1973. Next. Nah, di sini di data pertama di isu problematika pekerjaan kita menemukan 15 pola agensi care, banyak akan tetapi tidak bervariasi. Di situ yang paling banyak itu adalah di question answer. Kita menemukan 6, kemudian selanjutnya di over acceptance kita menemukan 5 data. Selanjutnya ke bawahnya itu kita hanya menemukan 1 data aja. Nah, di sini tuh mungkin karena ini termasuk percakapan yang sifatnya informal, di sini nggak ada opening. Padahal di agency case itu opening sama closing itu selalu menjadi sorotan bagi peneliti. Nah, sebagai contoh, next, di sini saya dari model percakapan di data 1 ini terlihat adanya pola agency case antara anggota berinisial M sama Z. Jadi, M sebagai penutur pembuka percakapan dan mendapatkan respon yang sesuai dari Z sebagai penutur yang kedua. Nah, adanya keterkaitan antara penutur pertama dan penutur kedua itu memperlihatkan adanya kesinambungan tuturan. Hal ini menjadi penting dalam komunikasi mengingat penutur itu saling mengujarkan sesuatu yang berkaitan dengan ide, pikiran, opini, atau pendapat mereka. Seperti itu. Seperti dalam kasus ini, M di chat yang awal, dia menanyakan sesuatu tentang pekerjaannya. Di situ, dia dalam chatnya itu dia berkata, aku baru terjun ke dunia kerja tuh baru 2 tahun, mau tanya dong. Nah, dari kata mau tanya dong, berarti kan dia udah jelas. Ini bentuknya dari question. Kemudian, dia penutur kedua itu menjawabnya. Karena ini merupakan question otomatis, si penutur harus menjawab menggunakan opini yang dia pikirkan. Seperti itu. Makanya pola ini adalah pola question answer. Kemudian, next, di data kedua, ini di isu yang kedua yaitu objektivitas wanita, kita menemukan 13 data, tapi bervariasi. Di sini meskipun question answer itu mempunyai banyak ditemukan di data, akan tetapi yang menjadi hal menarik itu di content justification. Mungkin karena ini isu terkait gender ya, atau kalian tahu kan wisata di Malang yang mempertontonkan cewek dengan hanya menggunakan apa itu namanya? Itu kan kontroversial. Kita kan berbudaya ini jadinya kita tuh pasti pikir pemikirannya itu negatif gitu. Nah di sini sebagai contoh, next please. Di data 2 ini terjadi antara anggota berinisial V sama D. Jadi D itu merupakan penutur pertama yang memperlihatkan sebuah pola yang mengarah terhadap karakteristik dari sebuah komplain. Jadi dia itu tidak menerima terhadap tuturan sebelumnya dia. Kemudian D sebagai penutur kedua memberikan respon dengan baik dan benar sesuai dengan polanya. Dia itu memberikan karena itu sebuah komplain, jadi dia itu tidak terima jika dirinya dikomplain. Jadi secara instingnya dia itu melakukan justification, pembelaan. Contohnya aja nih, di chat ini nih, terlihat banget kan, dia itu benar-benar melakukan pembelaan terhadap G tadi. Kemudian, next, data ketiga ini masalah pernikahan. Masalah pernikahan untuk menghindari fitnah. Ini agamis banget. Sesuatu yang bersifat agamis itu kaku. Ada benar-benar norma yang nggak bisa kita lepas, terus ada berbagai macam benteng yang nggak bisa kita lewati kan. Jadi sebanyak meskipun percakapannya banyak, tapi kita itu cuma menemukan 2 pola. Hanya ada question answer sama over acceptance. Nah, kemudian itu adalah pola adopsi yang kita temukan di Lawan Patriarki Surabaya. Kita nggak berhenti di situ karena ini tentang linguistik antropologi, jadi kita harus menyentuh tentang budaya dan sosialnya. Nah, setelah ini Kak Riza akan menjelaskan tentang bagaimana sih perbedaan kelas itu mempengaruhi pikiran mereka. Kan di awal kan
Kak sudah ngomongkan bahwa domisilinya berbeda. Yang jelas pasti itu membawa budaya dan sosial yang berbeda. Terus pekerjaannya juga berbeda, edukasinya juga berbeda. Jadi, Kak, tadi bisa siap nggak jelasin tentang strata sosial? Siap. Oke, yuk. Oke, sekarang aku bakal menjelaskan tentang status sosial yang kita temui di grup WhatsApp Lawan Patriarki Surabaya. Nah, di sini langsung aja ya dikutip dari teori Gleason dalam bukunya Chamber bahwa jika kita mengkarakteristikkan sebuah pekerjaan berdasarkan tingkat pendidikan dan pemasukan gaji, kita tidak hanya menilai status sosial dan status ekonomi seseorang, kita juga dapat mendeskripsikan dari sebuah pekerjaan erat terkait dengan kedua faktor tersebut, yaitu status sosial dan status ekonomi seseorang. Status sosial dan status ekonomi seseorang ini masuk ke dalam class marker yang dibahas oleh Chambers. Di sini, dalam melihat class marker ini, Chamber berspekulasi bahwa cara melihatnya itu salah satunya adalah melihat dari tata bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang berada di sebuah komunitas. Nah, karena di sini bahasa yang digunakan oleh teman-teman Lawan Patriarki Surabaya menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita berpatokan kepada kaidah tata bahasa Indonesia. Jadi di sini dalam menentukan status atau kelas sosial seseorang berdasarkan pekerjaannya, kita akan melihat dengan tata bahasa yang dipakai teman-teman di sana. Nah, sebelumnya kita bahas sebentar ya tentang struktur kalimat yang baik dan benar bagaimana. Di sini menurut Alwi dibahas ada 6 pola kalimat yang menggambarkan kalimat utuh itu seperti apa. Yang pertama, kalimat itu terdiri dari subjek predikat, yang kedua subjek predikat objek, yang ketiga subjek predikat dan pelengkap, yang keempat subjek predikat dan keterangan, yang kelima subjek predikat objek dan pelengkap, dan kemudian terakhir adalah subjek predikat objek dan keterangan. Nah, lalu kita menganalisis bagaimana tata bahasa yang teman-teman di sana melalui chat-chatnya ya. Nah, next di sini kita mulai dari admin MJK. Nah, ini merupakan topik starter yang diberikan oleh admin ini sendiri. Topik starternya itu membahas tentang problematika pekerjaan. Ini adalah potongan chatnya. Seharusnya chatnya itu panjang banget, tapi karena dipotong untuk mempersingkat waktu, jadi ini sebagai sampelnya. Ya. Aku baru terjun ke dunia kerja tuh baru 2 tahun. Kalimat pertama, mau nanya dong sekalian, boleh kasih ujangan. Sini, aku sebagai subjek, baru terjun predikat. Kedua, ke dunia kerja tuh baru 2 tahun, keterangan waktu. Kemudian kalimat kedua, mau nanya dong sekalian, boleh kalau kasih ujangan. Objek, apa yang hilang di sini? Subjek kan berarti karena ini nggak lengkap bukan kalimat. Oke, langsung kita ke kedua. Kayak dijebak dong sama senior Dajjal itu. Ini bentuk kalimat pertanyaan. Lalu apakah ini sesuai dengan kaidah kalimat? Kita lihat di sini. Kayak dijebak dong predikat sama senior Dajjal itu. Objek. Lalu apa yang hilang? Subjeknya. Bukan bentuk kalimat. Kedua, terakhir. Fokus aja sama job desk masing-masing. Fokus predikat sama job desk masing-masing. Objek, apa yang hilang di sini? Subjek. Nah, di sini sebagai penanda bahwa tata bahasa yang digunakan oleh teman-teman di sini itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Hal ini dicerminkan dari bagaimana adminnya di sini memulai percakapan di sana. Jadi ternyata dari tata bahasa ini belum mencerminkan status sosial karena tata bahasa dari adminnya saja sendiri seperti ini belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam menghilangkan subjek ya. Dari sini polanya subjek yang dilakukan. Kemudian panggilan. Nah, teman-teman sekalian pasti kan pernah waktu pergi kemana dipanggil selamat datang Kak, selamat datang Kak, selamat berbelanja Kak gitu. Kakak di sini kalau sampai kita balik lagi ke masalah keluarga, kakak adalah panggilan yang digunakan oleh adik kita kepada kakaknya, kakak yang lebih tua atau panggilan yang di dalam keluarga lah gitu. Nah, kalau seumpamanya ini dikembalikan lagi ke area ranah pekerjaan, misalnya ini kakak ini punya kasta yang lebih tinggi atau status sosial lebih tinggi. Lalu bagaimana di dalam sini? Di sini anggota M menyebutkan bahwa
aku mencium bau-bau gaslighting dari senior kakak. Wajar aja kalau kakak ragu buat ajak bicara secara personal gitu. Nah, kakak di sini tuh berarti kan dia memiliki kasta yang lebih tinggi kan, karena anggotanya sendiri yang manggil kakak kepada M-nya adalah MJK-nya adalah admin. Lalu ini disinggung sama Narwoko. Narwoko ini menyebutkan bahwa status sosial itu dibagi menjadi 3, yaitu didapatkan dari keturunan, yang diperjuangkan melalui prestasi atau kekuasaan, dan pemberian karena jasa atau pengabdian. Bisa aja si M ini memanggil kakak ini karena role si MJK ini sebagai admin, entah itu karena pekerjaan, karena si MJK men-share cerita tentang pekerjaannya, atau karena si M ini merasa kalau MJK ini umurnya lebih tua daripada dia gitu. Jadi panggilan bisa mencerminkan status sosial seseorang. Kemudian power. Nah, di sini power kita langsung ambil ke topik starter yang diambil oleh anggota dan adminnya. Topik starter yang dimulai oleh anggota yang sebelah sini. Sebenarnya sama-sama ngasih feedback sih, sama-sama ada feedback dari keduanya. Cuma bedanya di sini, pada saat topik starternya dimulai oleh anggota, ada salah satu komentar yang hanya membalas ya saja, gitu, nggak ada feedback yang lain. Sementara ketika topik starternya itu dimulai oleh admin, sama sekali nggak ada yang hanya balas iya, enggak, gitu. Semuanya sama-sama ngasih informasi, entah mengasih feedback yang panjang atau segala macam. Di sini menandakan bahwa power seorang admin ini sangat berpengaruh dalam dominan dalam jalannya conversation di sini. Nah, di sini juga dibahas sama salah satu ahli. Rahayu sendiri pada tahun 2019, menurut Pierre Bourdieu, seorang sosiolog ini mengemukakan bahwa bahasa adalah sebuah produk budaya. Nilai sebuah bahasa tersebut bergantung pada relasi kekuasaan ditentukan oleh kompetensi linguistik para pembicara. Juga bergantung pada kapasitas agen di dalamnya untuk memaksakan satu kriteria menerima yang paling menguntungkan bagi produk mereka sendiri. Kapasitas ini bukan semata-mata kapasitas linguistik, melainkan ditentukan juga oleh keseluruhan sosial, berarti juga kedudukan sosial, kemudian tempat dia berlaku. Jadi, memang role dari admin ini sangat berpengaruh ya, karena memang adminnya itu ya yang mengatur jalannya conversation di grup chat itu sendiri. Jadi makanya itu power sangat berpengaruh di sana. Dan yang terakhir tadi itu adalah penggunaan kata maaf. Nah, si D ini mengungkapkan idenya, opininya, dan dia juga mengungkapkan kata maaf di awal. Nah, menurut Zhang ini kata maaf itu biasanya digunakan untuk meminta ampunan atas apa yang dilakukan. Namun dalam konteks yang lain, kata maaf bisa digunakan untuk menyampaikan kepemahaman seseorang, mengoreksi kesalahan, mencari kejelasan, ketidakpahaman, ketidaksetujuan, atau untuk sekedar memberikan sebuah informasi. Jadi di sini tuh dia tuh berkesan sama sekali tidak memaksakan kehendaknya pada saat dia mengungkapkan opini yang di situ. Jadi mungkin karena ini pengaruh dari anggota ya, dia takut mungkin menyinggung adminnya atau teman-teman yang lain. Jadi dia menekankan kata maaf di atas sebagai awalan dari sebelum dia mengungkapkan opini yang dia mau. Nah, gitu. Selama dari conversation yang terjadi itu, banyak sekali teman-teman di sini yang menggunakan simbol, memes, dan segala macam. Nah, meme ini biasanya mewakilkan ekspresi atau pengungkapan makna yang tersirat gitu. Nah, hal ini akan dibahas sama Dian. Nah, silakan Dian. Iya, terima kasih Riza atas ulasannya yang sangat komprehensif ya mengenai relasi kuasa. Dan di sini seperti yang dikatakan oleh Riza sendiri bahwa dalam percakapan yang dilakukan oleh komunitas lawan patriarki sendiri juga menyertakan berbagai simbol di dalamnya. Nah, dalam pembahasan yang pertama yaitu wisata objektifikasi perempuan, menyambung apa yang dikatakan oleh Riza sebelumnya, anggota D ini dia mengatakan permintaan maaf dengan bahkan dia membuka kalimatnya dengan maaf dan diakhiri oleh tanda atau emoji yang berbentuk peace. Jari, dua jari. Iya, dua jari
yang berwarna kuning seperti itu. Nah, tanda ini sendiri bukan berarti tanpa makna ya, karena kita tahu bahwa tanda ini biasanya digunakan untuk mengartikan damai, seperti yang dikatakan oleh saudara Ika tadi. Nah, di sini jelas tergambar bahwa dari awal dibuka dengan maaf, lalu disertakan di akhir dengan tanda. Sebenarnya anggota D di sini sendiri menguatkan kata maaf yang di awal sudah disebutkan, dan dia menggunakan peace sign di akhir. Nah, obrolan D ini berusaha menyuarakan pendapatnya dengan tetap menjaga kesopanan. Jadi dari awal nih dia sudah tahu bahwa saya ini mau menyuarakan pendapat yang mungkin agak berbeda dan dalam topik yang agak sensitif nih, apalagi wisata objektifikasi perempuan yang ditanggapin oleh beberapa anggota di awal yang sudah dibahas oleh saudari Anis juga. Ternyata banyak yang trigger. Nah, di sini dia menyediakan opini yang justru agak berbeda, yaitu mungkin wisata itu sendiri memang disediakan, diadakan, dan pihak wanita sendiri sudah mengiyakan atau menyetujui perjanjian atau kontrak ya biasanya, kontrak pekerjaan. Nah, seharusnya itu sudah berdasarkan konsen. Nah, hal ini yang diungkapkan oleh D, dan agar pendapatnya ini diterima, dia menerapkan strategi tersebut. Kemudian hal ini juga akhirnya mendatangkan respon seperti yang diungkapkan kepada dari saudari Anis, bahwa agensi pers sendiri kan ada keterkaitan dua penutur ya, yaitu penutur 1 dan penutur 2. Nah, di sini juga terjadi hal yang sama, yaitu anggota D, dan direspon oleh ZK. Bentuk respon ZK sendiri tidak memberikan kesan negatif. Dia justru benar juga ya, yang bisa kita lihat di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini dia mengatakan bahwa ada benarnya juga kamu. Kita cuma punya satu sisi kalau lihat sebatas video dari satu sumber tersebut. Nah, di sini dia mengiyakan dengan kesan yang menyambut opini dari anggota D tersebut. Bahkan dia menyertakan pendapat lain dengan pendapatnya sendiri, maksud saya dengan analogi atau contoh dari kasus lain yang dia temui di Twitter. Nah, di sini memang digunakan diksi yang mungkin terkesan agak kasar, yaitu digrepe. Nah, tapi diksi ini bukan berarti tanpa makna, karena diksi ini sendiri agar bahasa dia itu sampai maknanya, pemaknaannya di anggota lain, yaitu sebenarnya diksi ini untuk direct kepada anggota yang lain. Nah, di sini ZK menyetujui nih pendapat D dengan menambahkan hal tersebut. Tapi strategi tersebut juga untuk menjaga kesopanan tadi, menyetujui dan menyertakan pendapat lain gitu. Selanjutnya. Nah, yang tadi sudah dibahas oleh saudari Ika, yaitu yang pertama adalah wisata dan yang kedua adalah problematika pekerjaan. Nah, di sini ada pendapat bahwa enggak, fokus aja sama job desk masing-masing, resign di tengah pandemi gini, mana susah cari loker, better mending bla bla bla. Nah, di sini anggota yang tanpa nama ini menyertakan atau menggunakan emoji, yaitu dari face dan dari anggota gerak badan ya, yaitu tangan. Nah, di sini
ini berkesesuaian juga dari hal yang pertama juga, itu berkesesuaian dengan yang dikatakan oleh Peirce tahun 91 bahwa simbol biasanya digunakan untuk merepresentasikan ekspresi dalam bentuk gambar, tanda, emoji, dan lainnya. Nah, kita tahu juga komunikasi dalam chat sendiri itu kan tidak seperti di kehidupan sehari-hari yang live tatap muka. Nah, di sini memang mungkin dibutuhkan, kita sadari juga, kita selalu akan membutuhkan tanda-tanda itu untuk menyatakan ekspresi kita agar lawan bicara kita juga tidak tersinggung. Nah, di sini dia menggunakan perpaduan dua sign, yaitu yang pertama adalah menangis keras dan jempol ke atas. Perpaduan antara emoji ini memberikan representasi gambaran ekspresi sangat setuju. Perpaduan emoji ini juga memberikan kesan luapan emosi bahwa oh iya saya setuju sekali sambil mengacungkan jempol ke atas. Selanjutnya. Nah, yang ketiga, yang topik yang sensitif juga, yaitu pernikahan menghindari fitnah. Di sini ada salah satu anggota yang berpendapat dan menyertakan contoh kasus dengan dia menyebutkan bahwa temanku juga banyak kok yang nikah muda pas habis lulus. Dan dia menyertakan cerita bahwa lah aku soalnya bingung habis gini mau ngapain lagi. Itu temannya. Dan dia juga, tapi dia menimpalin lagi, WKWK ngakak sekebon. Hal ini ditanggapin oleh anggota lain dengan penyertaan stiker yang berbentuk ikon ikan. Ikon ikan ini sendiri panjang hingga terpotong. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa anggota yang menggunakan ikon ikan dengan gerakan tangan seperti meminta sesuatu, seperti keheranan, karena hal yang diceritakan ini seperti tidak masuk akal gitu loh. Nah, dari petunjuk ikon ini menunjukkan adanya ketidaksepahaman maksud antara anggota tanpa nama dan anggota lain yang memberikan opini, maka dia meminta atau menggali pendapatnya lagi gitu. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu pernikahan menghindari fitnah lagi. Di sini justru admin MJK dia menggunakan stiker meme justru yang awal-awalnya itu menggunakan 2D, gambar 2D, di sini justru dia menggunakan gambar 3D yaitu manusia. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa ini adalah chef di Master Chef Indonesia, yaitu Chef Arnold. Dan yang kedua adalah duo komedian, stand-up komedian, yaitu Coki Pardede dan Muslim. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa yang Chef Arnold ini sendiri, dia menirukan mimik Kadek saat itu dalam maksud mengejek Kadek dengan cara mengganti huruf vokal dengan vokal I. Nah, yang Coki ini biasanya di setiap sesinya melontarkan dark jokes, dia itu selalu mengatakan jokes. Sebenarnya jokes sendiri tidak memiliki arti yang eksak gitu, cuman biasanya hal ini dilontarkan ketika Coki merasa itu merupakan hal yang tidak masuk akal, dan ini merefer kepada pendapat yang di atasnya admin tersebut. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini sama seperti yang ketiga, yaitu dia menggunakan emoji menangis dan menangis sekaligus tertawa sambil menutup mulutnya. Di sini kita bisa melihat bahwa ekspresi tersebut seperti wajah yang seolah-olah ini sangat lucu sampai membuat dia menangis,
akan tetapi dia juga ingin menghentikan tertawa terbahak-bahaknya tersebut dengan tangan. Jadi dia ingin menekan bentuk luapan emosinya yang dia mungkin berpikir kebablasan seperti itu. Jadi dia menutup mulutnya agar tetap terkesan sopan mungkin ya. Begitu. Selanjutnya. Nah, di sini kita sudah bisa menyimpulkan ya. Iya, terima kasih atas penjelasannya dari teman-teman semuanya. Nah, setelah kita mendengarkan diskusi dan penjelasan dari teman-teman, aku bisa menarik kesimpulan bahwa berdasarkan data yang telah terkumpul, terdapat berbagai macam pola dari karakter, latar belakang, status sosial, status ekonomi, dan power dari anggota grup lawan patriarki Surabaya. Nah, pola-pola tersebut adalah susunan kebahasaan seperti agency pairs, seperti yang dikatakan oleh Kak Anis tadi, ada question answer, ada request acceptance, dan lain-lain. Hingga menggunakan emoji atau emoticon yang dijelaskan oleh Dian. Nah, menarik sekali ya diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman atas diskusi dan penjelasannya mengenai keterkaitan dari berbagai macam daerah, jenis pekerjaan, dan status sosial itu bisa mempengaruhi penggunaan kebahasaan, yaitu agency pairs. Nah, semoga diskusi kita kali ini bermanfaat untuk lebih aware dengan isu sosial, terutama isu perempuan, hingga untuk penelitian linguistik yang mengenai agency pairs. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa bertemu dalam diskusi selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih kawan-kawan. Selamat siang.